tantangan besar buat penegak hukum sih Bang sebenarnya ya. Sebenarnya untuk benar-benar membuktikan gitu. Ini jangan hanya kayak shock terapi aja, gebrakan di awal aja, setengah udah cukup pemanggilan sampai pencekalan ke luar negeri, nguap gitu aja, nggak ada kelanjutan gitu. Ya mungkin kalau dari dulu ada ini ya, tebang pilih kasus-kasus mana ya yang lebih didahulukan ya untuk menutupin kasus yang emang dari circle mereka ya. Dan ini pemerintah sekarang mungkin nggak ada itu lagi ya, cuman dituntut sekarang bahwa mereka harus bisa menjawab dulu dengan tantangan itu. Soalnya pemeriksaan itu atau pencekalan itu menjadi tantangan juga bagi mereka, bagi pemerintahan yang baru ya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden terdahulu gitu kan ya. Itu juga menunjukkan bahwa kalau mereka sudah mengatakan seperti itu dan bebas, itu artinya memang pengaruh dari Presiden Jokowi itu udah mulai menipis nih di pemerintahan ini gitu. Selamat siang sahabat Lampung Pos. Kembali lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos yang mengulas berita-berita atau isu-isu seputar politik, dunia politik, pemerintahan, kriminal yang tentunya viral saat ini atau isunya sedang hangat di tanah air kita ini. Dan kali ini tak lupa kita juga akan mengangkat hal yang viral, salah satunya adalah hukum tidak pandang bulu. Maksudnya adalah sekarang ini ternyata Presiden ke-7 kita, Joko Widodo itu dinilai orang sudah tidak sakti lagi, di mana orang-orang di sekitar dia itu sudah mulai banyak yang diperiksa KPK dan akan diperiksa KPK gitu. Dan tak lupa juga bersama saya seperti biasa sudah ada 3 jurnalis Lampung Pos, yaitu saya Mustaan Basran, saya Nurjana, dan saya Muharram Chandra Lugina. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang masalah ini, kita dengarkan dulu video editorial berikut ini. Daulat hukum tanpa pandang bulu. Penegak hukum di negeri ini menunjukkan geliat baru yang layak diapresiasi. Dalam beberapa bulan terakhir, aparat penegak hukum mulai menunjukkan taringnya dalam membongkar dugaan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh besar, bahkan mereka yang berada di lingkar kekuasaan. Fenomena ini memberi harapan bahwa hukum pada akhirnya bisa berdiri tegak tanpa pandang bulu. 2 nama yang kembali menjadi sorotan adalah Nadiem Makarim dan Yakut Khalil Qomas. Keduanya pernah menduduki posisi strategis di kabinet Presiden Joko Widodo. Nadiem menjabat Menteri Pendidikan, sementara Gus Yakut adalah Menteri Agama. Kini, keduanya terseret dalam pengusutan dugaan korupsi yang menimbulkan kegaduhan publik. Kasus pertama berkaitan dengan proyek pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek dengan nilai anggaran mencapai 9,9 triliun rupiah. Proyek ini mencakup pengadaan laptop, Chromebook, router, proyektor, dan perangkat lain yang ditujukan untuk menunjang pembelajaran digital. Namun hasil audit dan temuan awal memunculkan dugaan markup harga, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga potensi kerugian negara. Meskipun saat ini Nadiem sudah tidak lagi menjabat, Kejaksaan Agung tetap memanggilnya sebagai saksi dalam proses penyidikan. Nadiem pun hadir kooperatif dan menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Sementara itu, KPK juga membuka penyelidikan atas dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024 saat Gus Yakut menjabat Menteri Agama. Pansus angket DPR bahkan telah terbentuk untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam distribusi kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi. KPK menyatakan tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Yakut jika konstruksi perkara memang mengarah ke sana. Yang tak kalah menarik, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang juga menantu Presiden ke-7 Republik Indonesia disebut-sebut dalam pusaran proyek infrastruktur di Sumatera Utara yang tengah diusut. KPK menegaskan kesiapannya untuk memeriksa siapapun, termasuk Bobi, apabila diperlukan untuk mengungkap skandal tersebut secara utuh. Pernyataan ini menegaskan bahwa status sebagai keluarga pejabat tinggi tak lagi menjadi benteng kebal hukum. Tentu kita menyambut langkah-langkah ini dengan baik. Dalam banyak kasus sebelumnya, publik terlanjur pesimistis. Hukum dianggap tumpul ke atas, tajam ke bawah. Namun kali ini, keberanian penegak hukum patut diapresiasi. Kita tentu tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Tapi keberanian untuk memeriksa tokoh-tokoh besar, baik mantan menteri, tokoh agama maupun keluarga istana adalah langkah penting
untuk membuktikan bahwa negara ini benar-benar berpijak pada prinsip keadilan. Kita harus menekankan proses hukum ini mesti berjalan terang benderang, tanpa intervensi politik, dan diselesaikan hingga tuntas. Jangan ada lagi kompromi atau pemutihan di tengah jalan. Publik menaruh harapan besar pada integritas aparat penegak hukum. Jangan kecewakan. Negara ini dibangun bukan untuk melindungi elit, tapi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Maka biarlah hukum menelusuri jalannya sendiri, menembus siapapun yang terlibat. Sebab hanya dengan penegakan hukum yang sejati, kita bisa menegaskan kembali bahwa negeri ini masih berdaulat di bawah hukum, bukan tunduk pada kuasa pribadi. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Baik, untuk segmen kali ini yang pertama kita akan membacakan atau menginformasikan dari quote-quote atau tanggapan dari tokoh dan akademisi tentang isu yang kita bawa ini adalah Jokowi tidak sakti lagi. Ini salah satunya adalah penangkapan yang sudah dilakukan oleh KPK dan bakal ada pemeriksaan. Yang pertama dari penyidik KPK ya, si Budianto yang mengatakan bahwa Menteri Agama zaman era Jokowi yaitu Yakut Khalil Qomas itu bakal ada peluang untuk diperiksa. Dan ini artinya membuktikan bahwa KPK bakal benar-benar serius untuk menangani dugaan korupsi dari haji ya, di Kemenak itu. Karena memang sudah bergulir kemana-mana korupsi haji ini. Makanya langsung KPK akan berpeluang akan memeriksa oleh Yakut Khalil Qomas gitu. Yang kedua dari KPK juga bahwa berpeluang juga Bobi Gubernur Sumatera Utara untuk diperiksa dalam kasus korupsi PUPR ya. Proyek jalan nasional di Sumatera Utara. Nah, maka dari itu inilah menunjukkan bahwa KPK memang atau penegak hukum ini memang belum, untuk penegak hukum lain kayaknya belum ada ya, ada gebrakan-gebrakan kecuali kemarin memang kasus judol itu Kejagung ya, itu Budi Ori sampai sekarang pun masih belum ada gerakan juga tentang pengusutan kasus judol itu gitu. Jadi KPK sendiri mungkin juga ini upaya KPK untuk meningkatkan trust-nya lagi gitu, karena memang dalam setengah tahun terakhir ini di awal 2025 itu ternyata memang tingkat kepercayaan Kejagung ternyata melampaui KPK tuh. Makanya mungkin jangan-jangan KPK juga mulai mau bergerak nih, mau meningkatkan lagi. Tapi memang dia sudah incarannya itu lebih gawat lagi nih. Incarannya adalah mantan orang-orang sekitar mantan presiden gitu kan. Kepercayaan kan gitu. Itu yang menjadi. Yang terakhir juga Menteri Nadiem Makarim mungkin ya gitu ya. Itu juga jadi satu. Mungkin itu. Kalau Nur sendiri gimana? Sebenarnya kalau saya melihat kita menarik ke belakang ya Bang, dari Presiden Prabowo Subianto ini di awal pidatonya setelah beliau dilantik juga beliau sudah menggadang-gadangkan atau beliau concern terhadap pemberantasan korupsi ya. Serius untuk masalah penanganan korupsi. Bahkan beliau juga berjanji akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Nah, apakah yang jadi pertanyaan, apakah ini juga follow up atau bukti keseriusan dari penegak hukum kita untuk menangkap dari pernyataan Presiden Prabowo gitu? Karena pernyataan tersebut beliau ucapkan nggak hanya sekali dua kali, tapi beberapa kali kesempatan juga beliau menyatakan bahwa siap untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tapi karena ini yang disasar orang-orang sekeliling mantan presiden yang notabene adalah pendukungnya pada saat loyalis lah ya Bang ya. Tapi yang ini menarik dan menjadi perhatian publik ini adalah orang-orang terdekat atau orang-orang yang berada di lingkaran Presiden Joko Widodo pada saat itu gitu. Bahkan yang tadi Bang An sampaikan juga ini sudah ada yang diperiksa
diperiksa, bahkan ada gitu seperti Nadiem Makarim juga sudah dicekal untuk Iya, bepergian ke luar negeri, begitu juga mantan Menak itu juga ada potensi juga untuk diperiksa betul. gitu. Dan yang lagi kagetnya lagi ini adalah menantu Jokowi sendiri, betul. ya Bang ya, dan itu sudah pasti lah orang yang paling dekat dengan Jokowi, Betul. gitu kan. Ini tidak main-main, artinya penegak hukum kita menunjukkan keseriusannya. Tapi di balik penunjukan keseriusannya ini apakah ada politik balas dendam itu juga kita kan tidak tahu ya. Kenapa tidak pada saat itu juga penegak hukum bergerak untuk mengusut tuntas kasus ini? Iya. Tapi kenapa malah menunggu presiden selesai atau lengser gitu? Berganti kepemimpinan. Betul. Apakah itu juga menandakan ada gap gitu penegak hukum kita untuk mengusut tuntas kasus ini, atau menunggu momen, atau seperti apa? Kan ini juga yang menjadi tanda tanya publik yang gini masih ditunggu juga keseriusannya. Betul. Ini ataukah hanya gebrakan di awal juga kita nggak tahu, sebagai publik kita juga masih bertanya. Makanya tinggal berani atau enggak untuk meluruskan itu gitu. Mungkin ada quote lainnya dari mungkin ada juga ya terkait dari ini ya, pencekalan dari beberapa yang kemarin diperiksa ya, Nadiem Makarim ya, bahwa ini juga menjadi sangat sebuah hal yang yang cukup relevan ya, dengan ada juga memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dari pengawasan selama masa jabatan mereka ya. Betul. Karena ini berarti mereka udah melakukan hal yang emang sebenarnya di luar harusnya tidak terjadi lah istilahnya kan, tapi mereka ternyata melakukan hal yang justru yang tercela gitu loh. Karena kayak Nadiem ini kan nilai kerugiannya juga udah termasuk yang paling tinggi ya. Wah ya. Dan itu kalaupun dipakai untuk masyarakat juga, masyarakat Indonesia mungkin bisa membantu lah masyarakat kita yang kondisinya sekarang kan lagi ini ya, lagi banyak membutuhkan ya, ada yang terpuruk ya, dengan nilai yang cukup fantastis itu mungkin rakyat Indonesia nggak terlalu kayak sekarang gitu loh, bisa membantu lah ya, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu loh. Nah dari ada podcast orang Ordal di media Indonesia itu menyatakan bahwa ada beberapa orang-orang dekat itu ya, disebutkan benar ya orang dekat itu, termasuk Ida Fauziah dan Hanif Dahiri itu ya. Artinya memang sudah, apalagi kita memang di podcast kita sebelumnya juga membahas tentang korupsi ya, termasuk korupsi Dinsos ya. Mensos ya waktu itu ya. Ya. Korupsi Mensos itu artinya memang juga aparat penegak hukum ini benar-benar udah mulai mengeker-ngeker nih mana nih korupsi yang bakal itu. Ya mungkin karena ini ya, karena di zaman pemerintahan sebelumnya karena terlalu ini ya. Karena orang-orangnya terlalu ya di grup mereka gitu, di lingkaran mereka ya, sehingga walaupun ada kasus-kasus itu emang secara kompak mereka menutupi gitu loh. Semenjak pergantian pemerintah, tadi juga kata Nur juga di awal pemerintahan juga kan Presiden Prabowo ingin memberantas loh korupsi itu, dan mungkin ini menjadi salah satu hal yang positif, efektif yang ini ya, dari omongan dari Presiden ya, bahwa emang pemberantasan korupsi itu harus menjadi hal yang fokus dilakukan ya oleh para pembantu-pembantunya ya, dan mungkin ini salah satu efek juga dari omongan Prabowo yang diserap oleh anak buahnya gitu loh, dan mereka udah mulai bergerak gitu mencari yang emang sebenarnya emang kalau kita isu-isu dari sebelumnya juga bahwa emang gencar juga ya, bahwa kasus-kasus mereka juga sebenarnya terlibat kasus gitu loh. Cuman kan nggak muncul gitu loh karena kedem ya selama ada pemerintahan, dan ada yang mengamankan itu loh, yang membuat kasus ini emang mengendap gitu loh. Artinya memang benar-benar udah terbukti kalau ada indikasi Jokowi sudah tidak sakti lagi gitu ya, tidak bisa menahan gejolak atau gelombang ini ya mungkin ya karena mungkin juga ya ini karena politik juga mungkin ya, karena ini terkait politik juga ya, bahwa di politik itu tidak ada yang teman abadi kan. Benar. Yang ada adalah hanya kepentingan kan. Jadi mungkin menjadi salah satu juga efek dari ini ya, banyaknya tangan-tangan kanan lah masa pemerintahan yang lalu banyak yang dibidik ya, karena emang kasusnya juga emang cukup ini ya, menyita perhatian publik sebenarnya ya. Yang kita kerungkap juga tahu-tahu udah korupsinya dibilangnya udah mega korupsi lah ya, udah nilainya udah sampai triliunan ya. Betul. Sebenarnya
kalau kasus kesaktian ini kebalik lagi mengulut kesaktian Jokowi ya. Sebenarnya ini selain kasus korupsi juga yang masih menjadi perbincangan publik, bukti kesaktian Jokowi juga yang masih terus dikulik masyarakat tuh ya soal ijazah itu ya Bang Ya, ya. ya. Artinya apakah itu Anda indikasi ke sana tadi soal kesaktian Jokowi gitu. Ini juga kan dibalikan lagi ke masyarakat ya, dikembalikan lagi ke masyarakat. Terus kemudian juga yang kita lihat juga orang-orang yang selama ini di circle paling aman lah, kita anggap paling Iya, aman iya. gitu. Dapat perlindungan gitu. Seperti Nadiem Makarim itu juga 2 periode kalau nggak salah Iya. ya, di 2 periode itu Dipakai kan ya, dipakai dan itu dianggap orang yang paling kepercayaannya Iya, Jokowi Jokowi. gitu. Begitu juga Yakut ya, Gus Yakut itu Iya. juga kita ketahui juga ketua GP Ansor gitu. Betul. Yang selama ini Jadi bentengnya Jadi Jokowi. benteng ya. benteng utama istilahnya di garda depan lah ya Depan, ya, Jokowi betul. untuk bagaimana membangun citra positifnya Jokowi di masyarakat juga tidak tidak lepas dari perannya Gus Yakut seperti itu. Kemudian juga si Ida Fauzia juga, Hanif Dakiri, terakhir si ada Budi Ari ya Bang ya, Ya. yang kasus judul itu juga dianggap selama ini adalah orang-orang yang di lingkaran Jokowi. Tapi pertanyaan juga hari ini kenapa orang-orang itu, orang-orang yang di lingkaran selama ini paling nyaman, Ring satu lah ya. ring Ring satu, satu, jadi didikan mata panahnya para penegak hukum gitu Iya. untuk jadi sasaran empuk. Apakah memang ini yang tadi saya bilang, apakah ini dendam politik atau memang kesaktiannya sudah meluntur atau memang panggung-panggung lain juga kita tidak. Yang paling yang paling nyata bahwa itu tangan kanan atau circle Jokowi adalah Budi Ari. Budi Ari Iya. itu kan Ya. projo ya, Projo. ketua projo ya. Betul, Artinya projo. memang benar-benar ada di menjadi membentengi Benteng. Presiden Jokowi Jadi pada saat tameng pemerintah ya. itu jadi tameng ya. Betul. Dan ternyata memang terbongkar di ujung-ujung di akhir-akhir pemerintahan Jokowi dan kemudian baru meledak di pemerintahan Prabowo di awal-awal kan gitu ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan adalah apakah memang kasus ini benar-benar akan berlanjut gitu atau tidak, karena memang ini kalau kita mau pandang ke politik, kita tarik ke politik, apakah ini menyandera, mungkin ada sesuatu dari Jokowi karena memang selama ini Presiden Prabowo dinilai masyarakat terlalu patuh atau ada beberapa Betul. menteri yang memang ada geng Solo, Titipan. geng Jakarta itu gitu kan. Nah, tapi memang pada akhirnya hukum ini memang harus ditegakkan tanpa harus memandang bulu gitu ya, atau seperti itu gitu prinsipnya. Ya mungkin kalau dari dulu ada ini ya, tebang pilih kasus-kasus mana ya Ya. yang lebih didahulukan ya untuk menutupin kasus yang Ya. emang dari circle mereka ya. Betul. Dan ini pemerintahan sekarang mungkin nggak ada itu lagi ya. Cuman dituntut sekarang bahwa mereka harus bisa menjawab dulu dengan tantangan itu. Soalnya pemeriksaan itu atau pencarian itu menjadi tantangan juga Iya. bagi mereka, bagi Benar. pemerintahan yang baru ya. Gimana mereka untuk lebih berani lagi loh membongkar kasus-kasus yang lain yang emang melibatkan orang-orang yang di pemerintahan sebelumnya gitu loh. Karena masih banyak juga sebenarnya mungkin kasus-kasus yang belum terungkap ya ke permukaan ya, dan itu harus menjadi sebuah komitmen ya dari pemerintahan sekarang untuk benar-benar khususnya bagi Presiden Prabowo sesuai dengan ucapannya ya untuk memberantas korupsi ini sampai akar-akarnya ya. Betul. Tapi dan juga dalam pemerintahan Jokowi dulu di 2019 2024 itu memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa kasus yang memang seolah-olah tidak dipedulikan lah gitu ya. Salah satunya adalah kasus penjualan pasir laut hitam ya, pasir Iya, pasir betul. hitam air laut itu ya. Tapi ternyata di awal pemilihan Prabowo ini digugat kembali oleh salah satu aktivis lingkungan itu untuk mengusut itu gitu loh. Iya. Padahal itu kan Karena itu melanggar hanya lingkungan. bentar ya, hanya naik turun lagi ya. gitu. Dan Adem mudah-mudahan lagi. dan mudah-mudahan memang ada beberapa kasus-kasus besar juga yang mestinya terus diusut dan ini akan berlanjut gitu loh. Jangan sampai juga kita berharap juga kabinet atau pemerintahan presiden yang baru ini tidak ada rasa dengan presiden sebelumnya karena didukung kan gitu. Jadi ini juga menjadi penghambat untuk pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen Presiden Prabowo yang sebelumnya gitu. Gitu. Oke, mungkin kita stop dulu, kita jeda dulu podcast kita ini, nanti kita lanjutkan nantikan di sesi sebelumnya.
Baik pemirsa Metro TV Lampung, masih di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik. Di segmen pertama tadi kita sudah mengutip beberapa quotes dari pengamat maupun beberapa tokoh yang mengulik tentang kasus orang-orang di sekeliling Jokowi. Kemudian di segmen ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik soal orang-orang atau yang berada di lingkaran mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Ini yang pertama soal orang-orang ya Bang yang sudah spill dulu. Siapa, no? Tadi sebenarnya sudah di spill di awal-awal sih, sudah dibahas juga ya, ada Nadiem Makarim, kemudian juga mantan Menak, terus juga mantan Menaker ya Bang ya. Menaker, dan yang terakhir juga yang menarik ada Menteri BUMN aktif Erick Thohir yang juga ketua PSSI yang juga diperiksa ya sebagai saksi di kasus korupsi di Kementerian BUMN. Nah, ini kan lagi-lagi ya Bang ya menyangkut, walaupun Erick Thohir sekarang masih jadi menteri aktif ya, dan statusnya sebagai saksi itu juga sebenarnya mengindikasikan bahwa apakah memang orang-orangnya Jokowi ini yang menjadi sasaran gitu, menjadi serangan gitu. Karena kita ketahui juga kan Erick Thohir ini orang-orangnya Jokowi ya kan, tim titipannya Pak Jokowi untuk tetap duduk dan sebagai dia juga Menteri BUMN di eranya Pak Prabowo. Dia fakta dia sebagai orang dekatnya Jokowi juga iya. Dia sebagai ketua panitia pada saat nikahan Mas Gibran. Ya. Pada nikahan Mas Gibran itu dia sebagai ketua panitianya. Gitu. Dapat seragam lah ya Bang ya. Gitu. Nah terus ada lagi Nur, fakta lainnya Nur. Mungkin ya dari selain itu juga ada ya itu tadi Budi Ari yang terakhir kan, yang di awal itu Budi Ari, kemudian ada korupsi Dinsos, korupsi Kemensos itu ya, korupsi dana sosial itu ya, itu juga menyasar juga ke arah-arah circle-nya presiden terdahulu, sang mantan gitu. Kemudian juga ada yang terutama yang jadi sorotan adalah Nadiem Makarim ya. Nadiem Makarim ini sampai sudah ada pencegahan, walaupun dia belum jadi tersangka, tapi dia sudah ada pencekalan ke luar negeri oleh KPK gitu. Jadi ada kemungkinan kalau sudah dicekal itu ya 80% lah dia bakal jadi tersangka. Jangan sampai lepas gitu, jangan sampai lolos gitu. Karena ada beberapa kasus yang ternyata dia lolos gitu. Begitu ditetapkan jadi tersangka, orangnya nggak ada, dia di luar negeri kan gitu ya. Itu ada beberapa kasus kayak gitu kan. Akhirnya mengambil sikap KPK bahwa akan mencekal Nadiem Makarim gitu. Inilah yang menjadi salah satu fakta. Kemudian juga ada ada fakta lainnya adalah Presiden Jokowi sendiri saat ini masih dipusingkan dengan beberapa kasus, yaitu salah satunya ijazah palsu ya, kasus dugaan ijazah palsu, bukan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu gitu ya. Karena sampai segini belum ketahuan juga, walaupun sudah banyak isu-isu beredar yang nama cetak di mana lah atau enggak ada inilah itu di lain pembahasan di podcast lainnya akan kita bahas. Tapi kita ini masih ngerucut ke pembahasan hukum tak pandang bulu gitu ya. Artinya memang ke depan aparat penegak hukum kita ini jangan sampai benar-benar tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Ini jangan mengulang seperti itulah gitu. Karena memang buktinya adalah masyarakat sekarang menyambut gembira dengan adanya fakta-fakta pemeriksaan segala macam gitu ya kan. Mungkin ya, ada tambahan dari kasus-kasus ini kan mayoritas dari kasus lama ya, yang muncul ini ya, dan ini menjadi sebuah awal yang positif lah untuk bisa menegakkan hukum juga ya di ini, dan membongkar semua kasus-kasus emang yang banyak terjadi di masa sebelumnya gitu loh. Jangan sampai itu terus menguap, sedangkan kerugiannya juga udah nyampai udah benar ya, udah fantastis ya nilainya ya, dan ini jadi sebuah hal yang jangan sampai ada pembiaran gitu loh. Nah, itu. Dan ini emang dibutuhkan sebuah keberanian ya dari pemerintahan baru dan khususnya di aparat penegak hukumnya untuk bisa menguak tabir-tabir kasus-kasus yang lama ini, sehingga masyarakat juga ini juga menjadi sebuah momentum juga sebetulnya ya bagi pemerintahan juga ya, karena kita ketahui bahwa
kepercayaan publik juga terhadap kepemerintahan agak Sudah turun mulai, gitu lah, betul. udah mulai turun ya. Dan kita berharap bahwa dengan adanya munculnya kasus-kasus lama ini yang naik ke permukaan itu bisa meningkatkan lagi kepercayaan publik ya. Betul. Itu juga dengan syarat bahwa pemerintah harus benar-benar serius loh penanganannya loh. Jangan kita hanya sampai tengah jalan berhenti gitu loh. Tidak hanya gertak sambal. Iya, gertak sambal aja di awal aja kita ngegas tengah-tengah, tambah pelan-pelan, ujung-ujungnya malah hilang gitu loh. Tapi ini emang semua aparat penegak hukum harus lebih berani lagi dan intens kan untuk membongkar kasus-kasus yang emang terjadi di masa-masa era pemerintahan sebelumnya ya. Artinya begini, khawatirnya apakah presiden komitmen presiden yang dari awal pemberantasan korupsi itu menjadi pendorong aparat penegak hukum, tapi tetap ada dibatasi dengan dengan yang sang mantan gitu. Itu yang kita khawatirkan kan gitu loh. Terbukti adalah misalnya Tom Lembong ya, kasus Tom Lembong itu sebenarnya Tom Lembong adalah circle Jokowi awalnya, kan gitu ya. Tapi di akhir-akhir mengapa dia diangkat di periode kedua itu? Karena di periode kedua itu dia sudah menunjukkan dia berlawanan dengan sumbu sumbu kekuasaan ya gitu. Sampai akhirnya dia dijerat juga. Nah ini jangan sampai juga seperti seolah-olah balas dendam kan gitu ya. Betul. Jadi presiden benar-benar bisa mengarahkan aparat penegak hukum untuk bisa membatasi diri antara penegakan hukum dan politik. Ya gitu. betul. Karena tadi politik tidak ada kawan sejati dan musuh sejati kan itu yang dia. Memang kita berharap bahwa emang pemerintah lebih fokusnya ke hukumnya ya. Karena kita berharap bahwa ya kembali lagi bahwa politik itu jangan nyampe nyerempet ke politik gitu loh, tapi kita emang fokusnya ke hukumnya karena ini juga udah sangat merugikan ya sebenarnya bagi negara ya. Betul. Ada juga kerugian negara, terus kan ini juga secara tidak langsung langsung itu korbannya rakyat Indonesia gitu loh ya kan. Uang kita rakyat Indonesia yang rajin membayar pajak. Pajak itu kan buat pembangunan itu udah dibagi-bagi dan ternyata dikorupsi gitu loh. Kan yang rugi juga rakyat banyak gitu loh, bukan hanya segelintir orang, dan itu juga hasilnya kan cuma hanya dinikmati segelintir orang gitu loh. Circle mereka, tapi rakyatnya malah banyak yang mangap yang dengan kekurangan dalam garis kemiskinan lah, pembangunan terhambat lah, itu yang harus menjadi sebuah perhatian pemerintah dan mengusutnya secara hukum. Iya, betul. Pengangguran naik. Betul. Kesejahteraan menurun kan itu kan artinya memang tanda-tanda gagalnya pemerintahan gitu. Semoga di pemerintahan yang ini bisa naik gitu. Karena memang bisa dilihat bahwa sekarang sudah mulai muncul tuh suara-suara dari akademisi segala macam yang menyayangkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden terdahulu gitu kan ya. Itu juga menunjukkan bahwa kalau mereka sudah mengatakan seperti itu dan bebas, itu artinya memang pengaruh dari Presiden Jokowi itu udah mulai menipis nih di pemerintahan ini gitu. Hanya tinggal memang ada beberapa yang masih kekeh aparat penegak hukum yang seperti kasus di tudingan ijazah palsu kan ya. Itu sangat orang menilai banyak polisi masih abu-abu lah dalam memeriksa ini gitu loh. Masih mengarah ke kepentingan politik. Itu dugaan orang gitu. Ini juga sebenarnya kayak membuka tabir lama ya, menyelesaikan PR yang belum selesai gitu. Kasus ini dibuka kembali. Sebenarnya dulu juga sempat mencuat ya yang kasus penambahan kuota haji ini juga dulu sempat sedikit ya Bang ya dibuka tapi tidak selesai kan. Betul. Karena mungkin karena pada waktu itu juga masih tadi ya kuasa presiden pada saat itu dan masih punya kekuatan penuh untuk ya seenggaknya kan jangan dulu atau gimana kan untuk mau bidik ini ya jangan dulu apa seperti itu kan masih cukup kuat lah ya untuk membentengi para anak buahnya ini circle-circle-nya. Kemudian juga Budi Ari juga seperti itu. Walaupun sempat hampir mau jadi tersangka tapi ya masih lolos juga sekarang gitu. Masih belum ada kelanjutannya juga ya kasus judi online ini gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari modelnya gitu, dari modelnya penegakan hukum kita yang no viral no justice itu gitu ya.
tampaknya memang beberapa kasus yang sudah mulai tenggelam seperti dugaan judi online, dugaan keterlibatan judi online ini juga mestinya mungkin Anyep lagi. mesti diviralkan lagi nih supaya justice-nya bersemangat Ya, lagi makanya gitu. itu penegak hukumnya dituntut untuk lebih serius lah dalam penanganannya, jangan setengah-setengah. Itu kembali tadi bahwa itu juga sama aja nantinya apa yang udah naik itu nggak sesuai dengan ini loh omongan presiden yang ingin memberantas kasus korupsi hingga ke akar-akarnya ya. Karena kalau cuma setengah-setengah juga buat apa gitu loh. Cuman hangat di awal tapi nggak ada keputusannya gitu. Endingnya malah nggak ini lagi gitu loh, nggak ada endingnya malah kan. Tengah-tengah udah ini lagi gitu loh. Dan kita juga bahwa apa dengan adanya kejadian respon masyarakat juga emang kita harus akuin bahwa terbelah ya, ada yang pro ada yang kontra ya. Tapi itu juga menunjukkan bahwa masyarakat kita juga udah mulai pintar ya memilih dan memilah ya mana yang ini ya, mana yang hoax, mana yang ini ya. bener. Iya betul. Tapi ini jadi tantangan besar buat penegak hukum sih Bang sebenarnya Iya. ya. Sebenarnya Untuk iya. benar-benar membuktikan gitu. Ini jangan hanya kayak shock terapi aja, gebrakan di awal aja, setengah udah cukup pemanggilan sampai pencekalan ke luar negeri, nguap gitu aja nggak ada kelanjutan gitu. Ini kasus ngambang lagi seperti itu. Makanya memang harus penegak hukum harus benar-benar terlepas dari urusan Intervensi. politik. Ya, harus independen ya. Nah, independen Dan ini benar-benar. menjadi sebuah pekerjaan rumah besar loh. Iya betul gitu loh. Jangan sampai juga mereka menurunkan kredibilitas Kredibilitas mereka pemerintahan sendiri, yang ya. sekarang Betul. dan mereka sendiri gitu. Jadi dalam hal ini apa namanya kejaksaan maupun KPK itu memang ini kan sudah mulai terlihat berlomba tuh kemarin ya. Gimana naik turun fluktuasi. Bersaing lah, Benar. tanda kutip ya. Kepercayaan bersaing. mereka ini. Ini justru menjadi hal yang baik kalau mereka betul. bersaing dalam penegakan positif. hukum Iya. ini positif gitu loh. Dan kita jangan menganggap bahwa ini persaingan Antar lembaga aja ya, Bang, antar ya? lembaga untuk mencari prestasi, tapi ini benar-benar bersaing dalam berusaha untuk memberantas korupsi seperti komitmen Presiden Prabowo. Prabowo di awal-awal Ya, karena kita pemerintahannya katakan gitu. juga kan bahwa tren Penegakan hukum ya. korupsinya itu kan di Iya. Indonesia Negatif, waktu negatif. pemerintahan sebelumnya Betul. tiap tahun kan naiknya Naik, cukup betul. signifikan ya. Sampai Yang terakhir malah dalam 10 besar kan ya. ya. Nilainya Negara itu korupsi 9 900 sekian ya terakhir itu di Iya. Mas-Mas itu menunjukkan bahwa emang ini bukan hal yang harus ditutupi lagi gitu Betul. loh. Karena ini juga kita dari data aja bahwa tiap tahunnya itu terjadi peningkatan loh jumlah Yang kasus terakhir korupsi. kan yang ini kasus apa namanya? Timah. Logam mulia Timah. timah emas ya. 900 triliun itu kan ya. Iya, makanya ini harus penegak hukum itu kembali lagi bahwa penegak hukum harus benar-benar serius dan mereka harus independen ya dalam Iya. penanganan kasus ini tanpa ada tekanan dari pihak manapun sehingga ini juga membuat masyarakat bisa mungkin lebih percaya lagi ya kepada aparat Penegakan hukum hukum kita dia, ya, penegakan penegakan hukum hukum gitu ya. tidak dipolitisasi lah kasus-kasus yang ada karena kalau udah dipolitisasi kan kita mana tahu gitu, Iya, guna benar. gimana ini kasus selesai apa enggak gitu loh. Tapi secara hukum kan kita juga udah punya payung hukum ya, ada undang-undang tentang hukuman, ada ininya ganti Iya. ruginya gitu loh. Jadi memang aparat penegak hukum yang benar-benar secara lurus lah emang ini harus jalan di jalur hukumnya gitu loh. Dan KPK juga mestinya memang harus membuktikan bahwa mereka benar-benar saat ini udah berubah ya. Betul. Yang kemarin-kemarin di pemerintahan Karena sebelumnya undang-undang itu, revisi ya yang bisa membuat mereka agak iya, ini ya. revisi undang-undang Undang-undang, KPK itu iya, ya. betul. Tapi memang di perumahan sebelumnya itu memang banyak sekali ganjalan-ganjalan kasus yang ada dalam tubuh KPK sendiri. Iya, Sampai betul. ketuanya pun Kena diduga terlibat Iya. dalam beberapa kasus korupsi ya gitu ya. Ya, artinya memang tinggal bagaimana sikap ini kan baru dipilih mereka pimpinan sementara KPK. Ada 3 pimpinan sementara KPK yang akan bekerja untuk melaksanakan beberapa kasus yang memang menyangkut dengan sirkel-sirkel mantan presiden nih. Ini tantangan tersendiri besar. dari mereka ya. Jangan sampai ada hal-hal yang menjadi untuk bisa mengerem laju pemberantasan korupsi ini gitu. Jangan Mungkin- lagi kencang-kencangnya ya, tapi ada yang ngerem jadi Nah, bubar itu. semua gitu loh. Nah itu yang Iya kan? khawatir. Baik, segmen kedua ini kita sudah selesai juga selama 15 sampai 20 menit ya. Kita akan lanjut ke segmen 3 membahas tentang menganalisis lebih lanjut fakta-fakta yang ada yang sudah kita sebutkan tadi.
kita kembali lagi sesaat lagi. Oke sahabat Lampung Pos, kita kembali di segmen 3 podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen ini kita akan membahas tentang teori-teori ya yang terkait dengan pembahasan kita hari ini. Mungkin ada ini Nur, dari Nur untuk teori-teori yang akan disampaikan. Oke, saya mengutip dari teori hegemoni Gramscian Ya. dari Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxis asal Italia. Beliau berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya dipegang melalui paksaan atau koersi, tapi juga melalui konsensus atau dominasi budaya. Selama ini Pak Jokowi kan berkuasa ya, bagaimana fondasi itu terbangun gitu, artinya kuat untuk orang, tidak hanya Benar-benar hegemoninya luar Hegemoni gitu. biasa, betul. tidak hanya bagi Pak Jokowi ya, tapi kan bagi lingkungan sekitar, bagi orang-orang di lingkungannya gitu, termasuk orang-orang terdekat beliau gitu. Jadi ketika itu pengaruh, artinya Pak Jokowi ketika punya pengaruh besar, masih punya kekuasaan besar, itu juga kemungkinan untuk mereka berlindung itu juga lebih besar begitu. Seperti itu ya Bang. Iya. Dan ada lagi sebenarnya di siklus politik ya. Ini teori siklus politik itu adalah memang di dalam setiap kekuasaan itu gitu. Ada di akhir-akhir kekuasaan itu pasti akan menurun tuh daya cengkramnya terhadap segala hal yang berhubungan dengan sebuah apa yang dikuasainya kan gitu ya. Apalagi begitu dia lepas dari kekuasaan, terutama pasti akan cengkramannya akan lepas gitu loh. Dan ini walaupun sekarang masih terlihat masih ada cengkramannya sedikit, kesaktiannya masih ada gitu. Cuman kayaknya sudah mulai berkurang nih cengkramannya gitu. Itulah makanya akhirnya beberapa circle-nya yang di masa lalu itu sudah mulai diotak-atik sama pemerintah yang sekarang. Padahal sebenarnya tidak begitu juga loh, karena masih ada tidak bisa kita sembunyikan ya, wakil presiden kita adalah anak dari presiden ketujuh itu Jokowi. Artinya memang di sini adalah dia pun sama sekali sekarang tidak mungkin tidak bisa lagi mengendalikan dari sebelumnya ya. Padahal ada anaknya di situ kan gitu ya. Ini circle-nya sendiri ataukah memang dia lepas diri dari circle dirinya? Nah itu namanya siklus politik. Makanya di akhir masa kekuasaannya maka kesaktian itu akan lama-lama sirna gitu. Nah, mungkin ada lagi. Mungkin nambahkan ya dari hegemoni Gramscian. Gramscian ini bahwa kekuasaan itu emang siapa yang jadi presiden itu bukan cuma tentang siapa yang jadi presiden loh, tapi juga siapa yang menguasai narasi, siapa yang bisa membentuk opini publik dan siapa yang bisa mengontrol institusi kunci itu yang mungkin yang terjadi di masa yang sebelumnya gitu loh. Sehingga ketika hegemoni kuat itu dia bisa bertindak dengan semau-maunya istilahnya loh, semau-maunya dia. Jadi ada untuk perlawanan juga pihak lain juga mungkin agak susah ya, termasuk dalam bentuk penegakan hukum ya. Jadi itu membuat mereka lebih kuat gitu loh. Dengan mendominasi mendominasi mereka, jadi kekuatan mereka lebih kuat ya di ininya, sehingga benar-benar sakti benar. Mau apapun yang mau gempur dia nggak akan bisa gitu, nembus pertahanan dia nggak akan bisa gitu loh. Dengan apalagi ya kata tadi Aan bilang bahwa emang semuanya juga hampir mayoritas emang mendukung dia gitu loh. Jadi hanya orang-orangnya cuman bisa cuman bisa ngedumel mungkin ya, karena saking susahnya pada saat itu loh. Karena mungkin mereka juga berpikir percuma gitu. Mungkin hanya orang-orang yang emang berani ya, emang berani mengeluarkan pendapat ya. Bener. Itu juga dengan resiko, adanya pasti ada resiko gitu loh bagi dia sendiri ya. Yang paling hebat itu pada saat itu adalah kritikus adalah Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu kita tahu bahwa karena dia memang jelas sama sekali tidak ada backingan. Saya yakin lah akademisi itu tidak ada backingan yang mau kritis dengan Presiden Jokowi pada saat itu gitu ya. Tapi Rocky Gerung dengan mengandalkan daya ilmiahnya gitu, nalar ilmiahnya gitu loh. Jadi dia bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakannya itu tidak benar dan tidak akan tersangkut dengan polemik hukum gitu loh. Nah tapi memang untuk saat sekarang ini ternyata memang daya kritisnya
Rocky Gerung itu memang masih ada, cuman tidak begitu Tidak segencar tidak dulu ya. sebentar pada saat itu. Artinya memang Sedahsyat dulu ya. ada ganjalan besar mungkin ya di masyarakat pada saat dua periode pemerintahan di Joko Widodo itu gitu loh. Ya mungkin juga ada tambahan juga ya dari teori akuntabilitas publik Nah. dan tata kelola pemerintahan atau good governance ya. Bahwa dalam teori ini bahwa setiap pemerintahan harus akuntabel terhadap publik dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam transparansi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dan inilah yang teori yang paling ideal sebenarnya harusnya dijalankan gitu loh. Karena ada Ada sebuah kasus transparansi, harus ya. ada ini ya, Betul, langsung betul. idealnya harus segera ada tindakan kan. Harus ada tindakan, Dari kemudian tindakan. juga tidak ditutup-tutupi kepada Iya, betul. publik gitu. Kasus ini gitu loh. Kemudian juga yang dulu masyarakat itu misalnya bertanya-tanya ngapa kok nggak diusut. Ini Iya. diusut artinya memang mereka udah mulai bicara tentang akuntabilitas dan transparansi gitu. Ya, dengan transparansi itu kan bisa masyarakat juga bisa tahu loh apa yang dilakukan atau apa, Iya, misalkan betul. ada anggarannya kemananya kalau emang transparansi dan dipublish ya ke publik ya, sehingga publik juga nggak terlalu banyak bertanya, dan mungkin kalaupun ada di situ terjadi sebuah kasus juga mungkin masyarakat cepat tahu gitu Iya. loh, tidak perlu nunggu lama yang ngendap dulu gitu loh, jadi sehingga secara kasus per kasus itu bisa diselesaikan dalam Betul. jangka waktu yang cepat gitu loh, nggak perlu kita nunggu, apalagi pergantian ya, mungkin pergantian pimpinan gitu cukup lama gitu loh yang harus ini prosesnya gitu loh. Tapi dengan transparansi mungkin bisa langsung terkuak ya, dan bisa penegak hukum bisa langsung bergerak gitu loh. Menambahkan sedikit, ini ada teori juga rational choice theory. Artinya penegak hukum ini juga menimbang Betul, gitu, memilih ya. memilih gitu rasionalnya dari cost dan keuntungan yang mereka dapatkan oleh para penegak hukum ketika mendidik para orang-orang tadi, Pemilik pemilik circle itu ya. circle-circle itu, lebih besar mana antara resiko atau keuntungan mereka ketika membidik orang-orang tersebut gitu. Ketika high risk gitu, mereka akan mengurungkan niat gitu. Betul. Mungkin seperti itu yang kenyataan yang terjadi pada saat ini ya Bang. Mereka lebih cenderung ke wait and see Betul, seperti betul. itu ya, menunggu momen yang Betul. tepat gitu. Ketika high risk lebih dikendor atau ditahan, Betul. lebih ditahan gitu. Tapi ketika sekarang cengkramannya tadi kata Bang Aan lepas, mereka penegak hukum yang sudah mulai kembali menggambar nih gitu. Iya. Kasus-kasus mana yang akan lebih dulu atau mana yang akan lebih dulu diselesaikan. Dan seperti harapannya itu. adalah benar-benar pemerintahan sekarang membackup aparat hukum, pemerintah Betul. hukum untuk mengusut itu gitu loh. Jadi benar-benar selesai dari kasus-kasus yang selama ini memang menjadi ganjalan masyarakat itu. Masyarakat. Ya mungkin salah satunya ini ya, pengawalan dari TNI itu buat Nah, ini ya, untuk kejaksaan kejaksaan ya. Mungkin Bisa salah jadi satunya. juga suatu saat Presiden Prabowo juga meminta TNI untuk mengawal KPK dan Mereka mungkin ya sehingga sehingga mereka bisa bekerja independen ya. KPK itu betul. Iya, tanpa ada gangguan dari tekanan dari pihak lain ya. Kita Betul, juga tinggal menunggu komitmen dari Pak Presiden sama penegak hukumnya saja sebenarnya. Kalau sudah ada, kan kalau action sudah ada gitu kan, gebrakan sudah ada. Tinggal nunggu eksekusinya aja nih. Memang benar-benar ini Presiden juga memberikan backup penuh gitu. Harapannya kan kasus ini juga menjadi clear ya, terang benderang. Ya mungkin apa yang diomongkan Presiden Prabowo ya, di tiap kesempatan juga dia ingin berperang melawan korupsi, emang dia harus benar gitu loh. Betul. Sesuai dengan apa yang dia omongin dia ya, sehingga kita harus percaya bahwa emang Prabowo emang harus benar-benar memegang omongannya itu gitu loh. Untuk bisa tanda-tanda itu sudah mulai muncul kan gitu ya, Iya. dengan misalnya kemarin bakal kita lihat reposisi itu ya, gimana Presiden Prabowo mengganti beberapa aturan-aturan yang ada di zaman Presiden Iya. Jokowi dengan dia zamannya dia dianulir ya, lagi. Misalnya kebijakan menteri-menteri era Jokowi itu dianulir. Gas 3 kg dianulir. ya. Kemudian Raja Ampat dengan dia Iya, dianulir, diambil alih. Kemudian pengalihan pulau dari Aceh ke Sumatera Utara dianulir juga, dikembalikan ke Aceh lagi. Itu mungkin itu tanda-tanda dari, yaitu sama seperti teori Max Weber ya tentang kekuasaan, bahwa karena perbedaan kepentingan ini kalau dalam politik ini memang penguasa yang mempunyai kepentingan sesuatu itu dia akan berkolaborasi dengan pihak yang punya kepentingan yang sama gitu. Kalau kepentingannya sudah tidak sama lagi, ya sudah tidak sejalan lagi gitu. Artinya memang geng-geng Solo ini
dengan presiden pemerintahan saat ini memang mulai agak disingkirkan gitu. Ya. Terbukti ada beberapa yang sudah mulai diperiksa segala macam. Tapi yang paling jelas adalah teori akuntabilitas itu menandakan bukan apakah sakti atau tidak Presiden Jokowi itu hilang atau tidak kesaktiannya, tapi memang dengan teori akuntabilitas ini bahwa penegakan hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik gitu. Jangan sampai ke depannya ada pengulangan yang membuat masyarakat mengganjal di hatinya dari penegakan hukum ini gitu. Ya emang kasus-kasus yang muncul dari era sebelumnya muncul kali ini juga menunjukkan bahwa adanya kontrol yang tidak berjalan ya, berjalan efektif terhadap akuntabilitas itu sendiri ya. Iya. Sehingga pengusaha bisa jadi upaya untuk memulihkan prinsip akuntabilitas dan good governance yang mungkin sempat terabaikan ya di masa yang lalu ya, sehingga karena ternyata kenapa kok baru sekarang gitu loh. Berarti ada kontrol pengawasannya akuntabilitas dari masa sebelumnya emang mungkin malah nggak ada pengawasan ya, sehingga mereka jangan-jangan emang nggak ada pengawasan gitu, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang emang tidak seharusnya mereka lakukan gitu loh, dengan tindakan kasus korupsi ya kan. Itu banyak juga yang melakukan, cuman mungkin kontrol dan pengawasannya aja ya mungkin kurang ya, sehingga terus di satu sisi lingkaran circle-nya juga kan masih sangat kuat gitu cengkeramannya, sehingga kasus itu mungkin masih bisa ditutup-tutupi kan. Tapi sekarang dengan adanya keberanian presiden kita Prabowo untuk bisa membongkar atau memberantas korupsi itu, kita berharap bahwa emang semua kasus-kasus yang sebelumnya atau bahkan apapun kasus yang korupsi sekarang pun harus semua gitu loh. Jangan sampai ini ya justru menjadi bumerang nantinya, omon-omonnya harus memberantas tapi ternyata hanya omon-omon aja kan, tapi kedepannya justru masih banyak juga gitu kasus-kasus yang terjadi ya. Mungkin Mbak Nur ada closing statement? Oke, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya berharap penuh ya kepada pemimpin kita, kepada Pak Prabowo untuk benar-benar menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi ini. Dan saya sebagai masyarakat juga sangat berharap kasus korupsi ini cukup berhenti di sini, tidak ada lagi kasus-kasus korupsi selanjutnya gitu, yang dimana kasusnya ya, bukan pengusutannya ya. Betul, kasusnya gitu. Kalau pengusutannya harus terus berjalan gitu sampai tuntas, turunan. Harapannya juga undang-undang perampasan aset juga harus segera disahkan gitu ya, agar ada efek jerah yang cukup lah untuk para pelaku koruptor. Dan ini sudah cukup sampai tidak cukup berhenti di sini, tidak ada lagi kabinet-kabinet lain yang terjerat korupsi maupun di lembaga-lembaga instansi pemerintah maupun pemerintah ya Bang ya. Ya tidak terjerat itu artinya mereka tidak korupsi gitu ya. Jangan pula mereka yang korupsi tapi tidak dijerat. Nah, seperti itu gitu. Ya mungkin dari ini ya kita ketahui bahwa korupsi itu menjadi sebuah penyakit ibarat kanker yang udah sangat akut, yang emang kita ketahui juga udah hidup lama juga ya di negara kita ya. Dan ini bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu untuk memberantas korupsi itu emang benar-benar juga bukan hanya kemauan hanya dari presiden loh, tapi semua sektor juga harus mendukung loh apa yang dikehendaki oleh presiden agar pemerintah kita juga bisa berjalan baik, pembangunan juga bisa bertambah lancar, dan masyarakat juga bisa menikmatin loh apa-apa yang emang menjadi hak mereka loh, khususnya dalam kesejahteraan ya, dalam menjalani hidup mereka ya. Karena jika uang-uang korupsi digunakan untuk hal-hal yang tepat itu mungkin masyarakat bisa menikmatinya ya. Dan kan dinikmatinya juga oleh seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang ya. Salah satunya adalah korupsi emas kemarin ya 900 triliun, sementara kita efisiensi 300 triliun. Mestinya nggak perlu efisiensi. Itu masih ada lebih 600-an itu. Dan salah satu hal penting juga bahwa masyarakat juga untuk terus memberikan ini ya istilahnya terus mengawal ya tentang proses yang terjadi di ini ya, khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi ini ya, karena mungkin seperti tadi kataan kalau nggak viral juga kan nggak dipiralin langsung berhenti gitu loh. Baik, sahabat Lampung Pos, ternyata sudah habis ya waktu kita untuk bincang, walaupun kita masih ada ganjalan-ganjalan. Memang kata orang sih waktu jual lah yang membatasinya. Mungkin sampai di sini podcast bertajuk kita. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe
channel Lampung Pos Update. Pemirsa Metro TV Lampung juga bisa memberikan saran atau komentarnya untuk bedah tajuk apa yang akan kita angkat selanjutnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam dengan berlangganan Lampung Pos ID. Iya, dan juga jangan lupa klik like dan bunyikan lonceng. Sampai jumpa di bedah tajuk selanjutnya. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.